Oke, selamat malam semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas 3 soal. Bisa dibilang ini adalah kisi-kisi ulangan harian, khususnya untuk materi fungsi komposisi dan inverse yang akan dilaksanakan besok Senin. Oke. Jadi saya sudah menyiapkan 3 soal. Satu soal tentang fungsi komposisi dan 2 soal tentang fungsi inverse kalau tidak salah ya. Nah, langsung saja kita bahas kisi-kisi yang pertama atau soal nomor 1. Diketahui jika G bundaran fx sama dengan x kuadrat plus 2x dan fx sama dengan x plus 1, tentukan gx. Nah, teman-teman masih ingat bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Ya, saya harap masih ingat semua. Jadi kita perhatikan di soal itu, ini kan G bundaran F, ya kan? G bundaran F berarti G-nya disebut duluan gitu kan, istilahnya gitu. Nah, yang ditanya yang mana? Yang ditanya GX. Yang ditanya adalah yang disebut duluan. Oke, kalau yang ditanya yang disebut duluan, berarti tidak bisa langsung nih. Berarti harus pakai cara pemisalan. Oke, apa yang kita misalkan? Langsung saja kita bahas. Nah, kita tahu bahwa G bundaran F itu kan bisa ditulis menjadi apa? G F X, ya enggak? Nah, apa G F X-nya yang diberitahu pada soal? Yaitu X kuadrat plus 2X, ya enggak? Fx kan sudah diberitahu kan di soal kan, ya fx adalah x plus 1. Berarti ini bisa kita tulis kembali menjadi apa? Menjadi g x plus 1 sama dengan x kuadrat plus 2x. Nah, kemudian kita misalkan ya yang di dalam g ini, karena kan kita kan ditanya gx bukan gx plus 1, berarti ini harus dimisalkan dulu. Berarti X plus 1 kita misalkan apa? Kita misalkan dengan huruf, sebenarnya sembarang sih, ya udah pakai P aja ya. Berarti kita misalin X plus 1 ini sebagai P, kita misalkan gitu ya. Maka X kita bisa tulis sebagai apa? Ini kan X plus 1 sama dengan P, berarti X ya udah berarti P kurang 1. Nah, sekarang kita tulis kembali bentuk yang ini, itu menjadi bentuk dalam variabel P, ya kan? Oke, berarti GX plus 1, X plus 1 tadi kan dimisalin P, berarti GX plus 1 bisa kita tulis sebagai GP, ya kan? Sama dengan, nah X tadi apa? X tadi kan adalah P kurang 1, berarti kalau X kuadrat yang ini, berarti diganti apa? Ya udah diganti dengan P kurang 1 kuadrat kan. Oke, ganti P kurang 1 kuadrat ditambah apa? Ditambah 2 kali X. 2 kali X berarti 2 kita kali dengan P kurang 1. Nah, berarti ini kita tinggal hitung. Berarti GP, ini sepertinya kurang tebal ya, GP gitu ya. GP sama dengan P kurang 1 kuadrat berapa? P kurang 1 kuadrat ya berapa ya? Ya udah berarti P kuadrat kurang 2P plus 1. Atau biasanya pakai apa namanya? Pakai perkalian pelangi. P kurang 1 kuadrat kan sama aja dengan P kurang 1 dikali P kurang 1. Nah, ini dihitung menggunakan perkalian pelangi gitu ya. Atau kalau teman-teman sudah terbiasa ya langsung hasilnya aja. Nah, ditambah ya, ditambah dengan berapa? Tambah dengan 2 dikali P kurang 1. Berarti 2 kali P ya 2P. Kemudian 2 kali min 1 berarti min 2, ya kan? Nah, ada yang sejenis enggak teman-teman? Ya ada ya, min 2P dan 2P. Oke,
Berapa hasil dari min 2P ditambah 2P? 0 ya? Ya enggak? Oke. Berarti sisanya apa? Sisanya adalah GP sama dengan P kuadrat, karena ini hilang ya. Ya. Ditambah 1 kurang 2 berarti min 1. Nah, ini GP. GP tadi kan dimisalin dengan X plus 1. Nah, ini harus kita oh ya, ini langsung bisa kita tulis saja, berarti GX sama dengan X kuadrat kurang 1. Ketemu ya? Oke. Bisa teman-teman? Bisa dong. Oke. Ya, kita kasih nilai. Sip. Sekarang soal nomor 2. Sebentar, saya cantumkan dulu soalnya. Saya cantumkan dulu ya. Soal nomor 2. Nah, ini. Duh, kekecilan kayaknya. Hapus lagi. Ini mohon maaf teman-teman, ini tetangga lagi karaokean, jadi aduh, sebentar teman-teman. Kok gagal terus? Bentar ya. Ini harus butuh kesabaran ini. Oke. Ya, mungkin masih kelihatan lah ya. Oke, nomor 2. Tentukan inverse dari fx sama dengan akar x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, bagaimana menyelesaikan soal-soal tentang inverse, teman-teman? Biasanya ya fx kita tulis dulu sebagai apa? Tulis dulu sebagai y kan? Fx yang ini kita tulis dulu menjadi y. Y sama dengan, sebentar, y sama dengan akar dari x kuadrat tambah 2x plus 1. Nah, kemudian langkah kedua apa? Ini kan bentuknya masih dalam y sama dengan sesuatu gitu kan. Nah, kalau kita mau mencari inverse-nya, berarti kita harus ubah dulu nih bentuk yang y sama dengan sesuatu menjadi bentuk x sama dengan sesuatu. Oke. Ya, bagaimana caranya? Biasanya harus banyak latihan sih ya. Kita lihat di sebelah kanan ataupun ruas kanan itu masih memuat bentuk akar. Bagaimana supaya hilang? Ya, kedua ruas kita kuadratkan. Berarti y kuadrat itu sama dengan akar. Ini kalau dikuadratin berapa? Ya hilang akarnya kan? Kan gitu. Ya nah. X kuadrat ditambah 2x plus 1. Oke. Bagaimana nih teman-teman supaya jadi x sama dengan, oke, x kuadrat plus 2x plus 1 ini kan bisa kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna gitu. Jadinya berapa? Y kuadrat ini kan bisa diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Kok bisa, Pak? Kok bisa tahu? Kok bisa tahu kalau itu bisa diubah dalam bentuk kuadrat sempurna ya? Oke, nantilah. Kita tulis dulu bentuk yang ini. Ini menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu x plus 1 kuadrat. Gitu ya, nanti di akhir video saya akan jelaskan sedikit mungkin tentang kuadrat sempurna. Nah, oke, ini sudah kita ubah ruas kanannya menjadi bentuk kuadrat sempurna. Terus bagaimana supaya kuadratnya hilang? Oke, ruas kiri diakarkan ya enggak? Berarti ruas kiri menjadi akar y kuadrat sama dengan x plus 1. Sudah menjadi bentuk x sama dengan belum? Belum dong. Ini kan masih x plus 1, masih ada satunya. Berarti satunya harus dipindahkan dulu istilahnya ya. Walaupun sebenarnya bukan dipindahkan sih, cuman ya teman-teman sudah terbiasa dengan istilah memindahkan gitu kan, memindahkan ke ruas kanan ataupun dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri. Oke. Berarti gimana? Oke. Berarti ruas kiri menjadi y kuadrat kurang 1 sama dengan
X. Nah, ini sudah menjadi X sama dengan kan? Iya, nah, X sama dengan sesuatu. Nah, ini tinggal kita ganti aja. X ini menjadi F inverse kan gitu. F inverse X, dan ini menjadi yang ada Y kita ubah jadi X. Berarti akar X kuadrat kurang 1. Ini adalah fungsi inverse. Inverse dari siapa tadi? Dari mana? Iya, dari si fx tadi kan. Fx sama dengan akar dari x kuadrat tambah 2x plus 1. Oke, tadi sempat kita singgung mengenai kuadrat sempurna. Sebenarnya kuadrat sempurna itu apa sih? Dan bagaimana kita tahu sebuah bentuk apa ya namanya? Bentuk kuadrat, bentuk persamaan kuadrat itu sebagai kuadrat sempurna atau bukan gitu. Bagaimana cara kita tahu ya? Ya, misalnya kita punya bentuk kuadrat, bentuk umumnya ya, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Bagaimana kita tahu bahwa bentuk ax kuadrat plus bx plus c ini itu adalah bentuk kuadrat sempurna? Ya, kita lihat aja gitu ya. Kita lihat saja apakah setengah dari b kuadrat ini, setengah b dikuadratkan itu sama enggak sih dengan c gitu kan. Kita lihat. Misalkan tadi apa yang saya bilang tadi, bentuk kuadrat. Nah, ini x kuadrat plus 2x plus 1 kan. Nah, kita lihat. Kita cek apakah dia kuadrat sempurna atau kan. Berarti x kuadrat plus 2x plus 1. Apakah ini bentuk kuadrat sempurna? Kita cek aja kan. B-nya berapa nih? B-nya 2 ya. C-nya 1. Berarti betul enggak sih? Setengah B kuadrat setengah 2 berarti kan, setengah 2 kalau dikuadratin ini sama dengan 1. Betul ya. Karena 2 kali setengah ya 1. 1 kuadrat sama dengan 1. Berarti dia kuadrat sempurna. Nah, berarti ini bisa dinyatakan, berarti x kuadrat plus 2x plus 1 ini bisa kita nyatakan menjadi x titik. Nah, ini berapa? Dikuadrat itu dengan 1 kan. Berarti ini plus 1 gitu kan. Kenapa? Karena ini ya plus. Ya, kalau ya saya rasa masih banyak lah yang bingung ataupun masih mungkin lupa gitu ya tentang kuadrat sempurna. Nanti bisa dibaca-baca lagi di sumber lainnya gitu lah selain pada video ini. Oke. Kita langsung saja ke soal nomor 3. Soal nomor 3 kita cantumkan dulu soal nomor 3-nya. Ya, kelihatan ya teman-teman ya. Oke, kelihatan. Oke. Jika ini tentang fungsi inverse, masih fungsi inverse. Wow. Kalau sekilas lihatnya bentuknya sulit gitu ya. Oke. Jika f 2x plus 1 sama per x plus 2 sama dengan 2x min 1, maka nilai dari f inverse 3 atau f3 inverse adalah oke, gimana caranya ini? Ya, ini sebenarnya bisa teman-teman kerjakan menggunakan cara manual gitu ya. Ketika kita punya f 2x plus 1 per x plus 2 sama dengan 2x min 1. Nah, ini bisa teman-teman cari dulu fx nya itu berapa sih pakai pemisalan, nanti baru dicari inverse nya ya. Tapi itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Sebenarnya ada cara cepatnya sih. Oke, cara cepatnya apa? Ya pakai hubungan antara suatu fungsi dan inverse-nya gitu kan. Bagaimana hubungan antara sebuah fungsi dan inverse-nya? Ya apa? Misalnya kita punya fungsi fx gitu kan. Aduh, aku nggak bisa. Kita punya fungsi, sebentar ini kok macet nih teman-teman. Kenapa macet? Oh, sebentar. Oke.
kita misalnya punya fx apa gitulah, misalnya kita punya fx fx sama dengan bla 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 gitu kan. Kemudian atau gini aja deh, langsung misal kita punya fa sama dengan b, maka f inverse b, f inverse itu gini ya, f inverse b itu sama dengan a gitu kan. Jadi domain dan range dari suatu fungsi itu berkebalikan dengan domain dan range fungsi inverse-nya, ya enggak sih? Oke, berarti kalau kita punya fa sama dengan b, maka kita bisa tulis f inverse b itu sama dengan a. Oke, ini kunci yang harus kita pegang lah istilahnya gitu ya, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Oke, ini apa teman-teman? Soalnya adalah ini ya. Nah, ini kan fx sama dengan ini domainnya, ini range-nya. Nah, kita ditanya apa? Ditanya f min 3. Berarti kok f min 3? Maksudnya f inverse dari 3 gitu ya. Nah, ini bisa kita tulis gimana nih? Ini boleh saya hapus ya, boleh nanti kalau mau dicatat tinggal di pause saja. Oke. Berarti ya langsung aja ya. Berarti kita ini dari bentuk ini kita bisa tulis f inverse dari 2x min 1 itu sama dengan 2x plus 1 per x plus 2. Oke. Ya, ini kan sifat inverse ya, iya kan? Oke. Nah, padahal kita diminta untuk menentukan f inverse dari berapa? Dari 3, ya kan? F inverse 3 kan soalnya. Betul ya? Oke. Gimana caranya ini, ataupun berapa sih nilai x-nya supaya nanti 2 kali x-nya itu dikurang 1 sama dengan 3, berapa? Ya 2 kan? Karena 2 kali 2 4 kurang 1 3, biar jadi 3 gitu kan. Berarti x-nya berapa? Berarti x-nya ya kita tulis x-nya pakai ya, x-nya sama dengan 2 ya. Oke, berarti langsung aja ini x-nya kita ganti dengan 2 juga gitu kan. Berarti 2 kali 2 tambah 1 per 2 tambah 2. Berapa hasilnya? Tinggal dihitung. 2 kali 2 4. 4 tambah 1 bagi 4. Jawabannya adalah 5/4. Jadi f inverse 3 adalah 5/4. Oke. Ya, demikian teman-teman pembahasan kisi-kisi ulangan harian materi iklan dulu ya, materi fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, mohon maaf sebelumnya mungkin penjelasannya agak sulit dipahami ya, karena saya buat videonya juga buru-buru ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian lah, dan ini bisa dibilang wajib lah untuk kalian pelajari, karena besok soal-soalnya tidak jauh berbeda dengan bentuk soal-soal yang dibahas pada video kali ini. Demikian video kali ini. Terima kasih.